Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, 2 hari yang lalu Presiden Jokowi akhirnya mengganti Menteri Agama dari Jenderal Fahru Rosi ke Gus Yakut Khalil Qomas. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, karena apa? Karena mohon maaf, dengan segala hormat saya kepada Pak Fahru Rosi, kinerja beliau selama setahun ini sangat buruk. Intoleransi berkembang tidak terkendali. Radikalisme juga tidak ada sentuhan apapun. Nah, ini yang jelas Menteri Agama lebih banyak berkutat pada masalah administrasi. Nah, ini lama sekali dikeluhkan oleh banyak orang di seluruh Indonesia karena tidak sesuai dengan janjinya. Pada waktu Pak Fahru Rosi diangkat pertama kali tanggal 20 Oktober tahun 2019, beliau mengatakan bahwa saya bukan Menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama seluruh agama di Indonesia. Itu membuat harapan masyarakat muncul ada seorang Menteri Agama berlatar belakang tentara, tapi ternyata harapan itu sia-sia. Karena ekspektasi awal tidak sesuai dengan harapan. Nah, sekarang Presiden Jokowi rupanya mendengar dan merasakan sendiri bahwa kinerja dari Menteri Agama perlu diperbaiki. Nah, ini Gus Yakut ini adalah Ketua GP Ansor, anak muda, jauh lebih muda dibanding saya, tapi luar biasa rekam jejaknya. Sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya harus mengatakan bahwa apa kaitannya pengangkatan Gus Yakut menjadi Menteri Agama? Kemungkinan besar Presiden Jokowi mendengar suara rakyat bahwa intoleransi dan radikalisme akhir-akhir ini berkembang tak terkendali dan tidak ada sentuhan dari negara. Nah, diharapkan dengan pengangkatan Gus Yakut ini masalah intoleransi, radikalisme, dan ujungnya adalah terorisme itu bisa diberikan sentuhan tegas oleh negara. Sahabat Indonesia, pada saat awal Gus Yakut berbicara di depan publik saat ditunjuk menjadi Menteri Agama, beliau mengatakan bahwa agama itu bukan aspirasi, tapi inspirasi. Ini menarik. Karena apa? Karena selama ini agama sering dijadikan alat politik untuk tujuan tertentu. Akhirnya yang terjadi adalah politik identitas. Nah, apa yang terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017 terjadi juga. Di berbagai tempat juga terjadi sama saja. Ini yang akan dicegah oleh negara. Nah, saya sekarang ingin mengkaitkan dengan keberadaan FPI, Front Pembela Islam. Front Pembela Islam ini secara existing saat ini adalah organisasi yang tidak terdaftar di pemerintah atau negara. Saya sudah mengecek Kementerian Dalam Negeri, tidak ada ormas yang namanya FPI. Karena pada saat batas waktunya habis, pada saat mereka mengajukan perpanjangan ditolak. Karena dalam ADART-nya ada perubahan. Dalam ADART yang baru disebutkan ada unsur khilafah atau mendirikan semacam negara syari'i bersyariah, dan ini yang ditolak oleh pemerintah dan negara. Nah, saat ini FPI tidak mempunyai legal standing apapun, tapi kelemahan mendasar dari undang-undang kita adalah meskipun suatu organisasi massa tidak mempunyai legal standing, dia masih boleh melakukan aktivitas apapun. Ini kelemahan mendasar yang harusnya oleh pemerintah dan DPR dicermati dan direvisi menurut saya. Sahabat Indonesia, apa kaitannya dengan pengangkatan Gus Yakut dengan FPI? Nah, kalau kita bicara FPI, FPI ini mempunyai rekam jejak kekerasan yang sangat lama. Mulai dari sweeping, mulai dari pemasangan baliho di mana-mana tanpa izin, kemudian kemarin waktu kepulangan Rizik Syihab di Jakarta juga membuat keonaran, kerumunan, melanggar semua aturan, melanggar protokol kesehatan. Rizik Syihab sebagai pemimpin besar dari FPI
berujar sembarangan, menghina pemerintah, menghina presiden, menghina TNI, melecehkan Polri, dan mengancam memenggal kepala orang seenaknya saja, dan negara diam saja. Nah, ini saatnya pemerintah harus bertindak. Negara harus hadir untuk menghilangkan unsur-unsur dari masyarakat yang sangat mengganggu masyarakat yang lain. Keberadaan FPI selayaknya dibubarkan. Karena apa? Meskipun tidak ada tools dari undang-undang yang boleh membubarkan FPI, tapi perilaku-perilaku orang-orangnya sangat luar biasa menakutkan. Mereka membentuk yang namanya laskar. Ada laskar khusus, ada laskar apa, dan mereka dipersenjatai. Terbukti pada saat 6 orang yang di jalan tol itu mereka membawa senjata tajam. Ada lagi membawa senjata api. Kemudian demo yang kemarin 18-12, ada polisi yang ditusuk pakai pedang dan ada yang sabut pakai samurai. Ini artinya apa? Organisasi ini sudah liar. Sudah saatnya pemerintah menertibkan. Negara tidak boleh diam saja hadirnya organisasi yang menakutkan. Nah, keberadaan Menteri Agama yang baru ini, saya mengharapkan dia mempunyai rekomendasi yang jelas kepada aparat keamanan untuk memberikan masukan bahwa tidak boleh lagi organisasi yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Sahabat Indonesia, saya sangat berharap dengan keberadaan Yakut Qaumil Khawas sebagai Menteri Agama. Rekam jejak dia sebagai GP Ansor sangat saya tunggu-tunggu. Saya mengharapkan dia memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam, Polri, atau siapapun untuk bertindak keras menertibkan atau membubarkan FPI. Tapi sekali lagi, belajar dari pengalaman pembubaran HTI, saya minta kepada pemerintah atau negara untuk mengevaluasi langkah-langkah yang konkret. Seperti HTI waktu itu, rumahnya dibubarkan, tapi orang-orangnya dibiarkan begitu saja. Akhirnya terjadi orang-orangnya berkumpul lagi dengan pakai bendera baru, pakai jaket baru, pakai nama yang baru. Ini jangan sampai terjadi dengan FPI. FPI ini sekumpulan orang-orang yang menganut ideologi taklid buta, taklid kepada pemimpinnya di luar batas akal sehat. Ini yang harus diluruskan. Jadi pemerintah, saran saya, di samping ada upaya keras untuk membubarkan FPI, harus ada merangkul semua anggota FPI untuk dibina. Mereka adalah anak bangsa yang harus diluruskan. Karena bagi saya, mereka hanya kena taklid buta, bukan brainwash seperti Ikhwanul Muslimin atau HTI. Paparan radikalisme dalam tubuh FPI jauh lebih rendah dibandingkan HTI atau Ikhwanul Muslimin. Sahabat Indonesia, FPI semua orang mengakui adalah organisasi yang intoleran. Kalau kita tahu apa yang dikatakan oleh Hindardi, hasil dari riset Setara Institut, bahwa intoleransi itu adalah tangga awal untuk menuju terorisme. Yang pertama adalah intoleransi, kemudian menjadi radikal, kemudian lagi menjadi teroris. Tidak semua orang yang intoleran bisa menjadi radikal atau menjadi teroris. Tapi kalau lingkungan mendukung, seperti organisasi yang setiap hari ada kegiatan-kegiatan yang menghujat pemerintah, mengkafirkan orang, ini bisa beranjak menjadi radikalis. Kemudian radikalis juga mendapatkan lingkungan dan support dari orang-orang yang sepaham dengan mereka, bisa menjadi terorisme. Sahabat Indonesia, saya pikir pemerintah sudah tahu, BNPT sudah harus tahu. Kita harus bertindak tegas untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan anak cucu kita. Jangan sampai ketenangan kita terus saja terusik dengan hadirnya organisasi yang sangat merusak ketentraman kita. Jadi menurut saya, negara harus hadir, ya, membersihkan semua unsur organisasi apapun atau kelompok apapun yang mengganggu ketertiban masyarakat. Rasa aman, rasa tidak terancam, rasa ingin damai, rasa ingin rukun dengan sesama manusia,
Itu adalah hak yang paling asasi dari manusia. Jadi pemerintah harus memperhatikan. Baik sahabat Indonesia, jadi sekali lagi saya sangat berharap kehadiran Menteri Agama yang baru itu bisa memberikan kontribusi, menjawab harapan kita untuk membubarkan FPI atau organisasi-organisasi yang selama ini meresahkan masyarakat. Salah satunya adalah FPI. Mudah-mudahan cerita saya sebagai rakyat kecil ini didengarkan oleh negara, dalam ini adalah Menteri Agama. Baik sahabat Indonesia, demikian opini Rudi hari ini. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, saluran yang kami pergunakan untuk menyuarakan keberagaman, kebenaran untuk menjaga Indonesia. Salam damai, Rudi S. Kami.